Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya. Hari ini kita mempelajari tema 5H, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi yang dipelajari, yang pertama, menjelaskan pengertian air tanah, mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, dan mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Menjelaskan pengertian air tanah. Air tawar yang ada di permukaan bumi sebagian besar berupa air tanah. Persentase air tanah di permukaan bumi sekitar 97%. Sisanya sekitar 3% merupakan air sungai, danau, rawa-rawa, dan juga cekungan-cekungan permukaan. Ada dua sumber pembentuk air tanah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan batuan dan pada akhirnya mencapai muka air tanah. Yang kedua, air dalam aliran air permukaan seperti sungai dan danau yang meresap melalui tanah ke dalam zona jenuh. Zona jenuh adalah suatu lapisan tanah yang tidak terhubung dengan udara luar. Ketersediaan air tanah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, curah hujan. Curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah karena sumber air tanah utama berasal dari air hujan yang turun. Curah hujan yang banyak akan menyebabkan ketersediaan air tanah yang banyak pula. Saat musim hujan tiba, sumur-sumur warga akan banyak airnya. Sementara itu, saat musim kemarau tiba, maka sumur-sumur warga akan ada sedikit air. Yang kedua, material batuan. Batuan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Batuan memiliki sifat tidak menyerap air. Namun, air hujan dapat meresap melalui celah-celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan dapat mengunci keberadaan air tanah sehingga akan tersimpan lama di dalam tanah. Faktor yang ketiga, geomorfologi atau lereng. Air tanah akan mudah tersimpan apabila permukaan tanah datar atau memiliki tingkat kemiringan yang rendah. Apabila tanah tempat air terserap tersebut miring, maka akan memungkinkan air mengalir ke bawah meski di bawah permukaan tanah. Oleh karena itu, air tanah di tanah yang miring jumlahnya lebih sedikit daripada di tanah yang datar. Faktor selanjutnya, vegetasi. Vegetasi bisa berupa pepohonan atau rerumputan yang berada di atas permukaan bumi. Pepohonan memiliki fungsi menyerap air hujan yang turun untuk kemudian disimpan di dalam tanah dan menguncinya. Ketika banyak pepohonan, maka air tanah jumlahnya akan banyak. Sementara itu, jika pepohonan tidak banyak, maka air tanah yang disimpan jumlahnya jauh lebih sedikit. Air tanah yang disimpan di daerah banyak pepohonan akan bertambah lebih lama sehingga bisa menjadi cadangan ketika musim kemarau datang.
Selain itu, kualitas air tanah juga akan lebih baik daripada tempat yang tidak banyak vegetasinya. Gambar-gambar berikut Ibu dapatkan dari Google ya anak-anak. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Ayo ingat kembali cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Berikut cara-cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama, baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Langkah kedua, temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Langkah ketiga, tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Agar tidak lupa, kalian dapat mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang, diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Berikut ini contoh diagram alir yang ada di buku pena kalian, buku pena 5D, halaman 29. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah memahami proses siklus air. Dari proses siklus air tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan selalu tetap, kecuali wujud dan tempatnya yang berubah. Namun, terkadang kita mengalami beberapa fenomena seperti terbatasnya sumber air bersih. Apakah yang menyebabkan sumber air bersih terbatas? Manusia selalu beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ada beberapa aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Berikut video pembelajaran dari buku Erlangga tentang aktivitas-aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus air yang pada akhirnya mempengaruhi ketersediaan air bersih. Tolong kalian simak baik-baik ya anak-anak. Mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Kita sudah mempelajari bahwa mencatat informasi dari sebuah teks banyak manfaatnya.
Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Masih ingatkah kalian masing-masing fungsi dari kata tanya? Ayo kita ingat kembali dengan memperhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, kata tanya apa? Fungsinya menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Yang kedua, di mana? Fungsinya menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Ketiga, kapan? Fungsinya menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, yaitu jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks. Yang keempat, kata tanya siapa? Fungsinya menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Kemudian, mengapa? Fungsinya menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Keenam, bagaimana? Fungsinya menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Dan yang terakhir, berapa? Yang berfungsi menanyakan banyak, jumlah, atau satuan dan berupa angka. Selanjutnya, tugas yang akan kalian kerjakan yaitu terlebih dahulu kalian baca teks non-fiksi berjudul Banjir Bandang Melanda Garut pada buku tema 5H halaman 51-52. Kemudian di bawah teks tersebut ada bagian yang akan kalian lengkapi pada halaman 52 dan langsung kalian kerjakan di buku paket saja ya anak-anak. Semangat ya untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Kurangnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa terapkan 5M. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.